Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik pertambangan. Dalam kuliah Genesa bahan galian kali ini kita akan bahas genesa bahan galian di daerah gunung api. Nah, jadi sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mata kuliah geomorfologi, kemudian geologi dasar ya. Maka teman-teman mulai mengenal apa yang namanya gunung api ya. Pada waktu itu teman-teman sudah mempelajari ya bahwa gunung api sendiri terbentuk dari proses subduksi, yang mana subduksinya itu menghasilkan magmanya keluar ke permukaan menjadi bentukan volcano. Nah, saya ingin mengulang lagi ya ke teman-teman, dalam ilmu geologi dasar ada yang namanya arus konveksi ya, dimana si arus konveksi ini diakibatkan oleh panas yang muncul dari inti bumi. Inti bumi menghasilkan panas, maka pada bagian mantel ini terjadi proses arus konveksi. Nah, karena adanya arus konveksi ini menyebabkan lempeng yang ada di atas mantel ini harus bergerak terbawa oleh pergerakan arus konveksi. Nah, kalau kita perbesar seperti ini ya. Jadi si arus konveksi ini menyebabkan lempengnya bergerak ya. Bergerak, dan karena bergerak maka lempengnya akan bertabrakan dengan lempeng yang lain. Salah satu tabrakan lempengnya berupa bentukan subduksi, di mana subduksi ini merupakan pertemuan atau tabrakan dari lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, ini karena tabrakan lempeng ini menyebabkan terjadinya gesekan dari kedua lempeng tersebut yang mengakibatkan adanya panas. Nah, panas ini menjadikan kedua bagian dari lempeng tersebut ada yang meleleh menjadi magma. Nah, ketika menjadi magma, dia panas, maka magmanya mengalir ke permukaan. Ada magma yang terperangkap di dalam perut bumi yang kita sebut sebagai produk intrusi batuan beku. Kemudian ada magma yang berhasil keluar ke permukaan bumi dalam bentuk lava. Nah, proses-proses terjadi yang ada di dalam subduksi itu, yang pertama, proses subduksi menyebabkan deformasi regional. Deformasi regional akibat dari tabrakan kedua lempeng tersebut. Nah, deformasi yang terjadi pada batuan brittle itu membentuk struktur sesar, kemudian batuan yang bersifat daktil membentuk lipatan. Brittle dan daktil saya kira teman-teman sudah pelajari dalam mineralogi ya. Ada mineral brittle dan ada mineral daktil, di mana mineral brittle ini merupakan mineral yang cukup mudah pecah ya. Keras, tapi ketika terbentur biasanya pecah. Kemudian mineral yang daktil merupakan mineral yang fleksibel, jadi ketika terkena proses deformasi maka dia akan mengikuti bentukan deformasinya. Selain itu juga pada batuan daktil, ketika proses lipatannya sudah mencapai batas maksimal lipatannya, maka memasuki fase brittle-nya yang terbentuk juga sesar setelah lipatan. Kemudian sesar yang terbentuk itu menjadikan ada dua fracture, yaitu close fracture dan open fracture. Nah, open fracture ini bisa berasal, close fracture ini berasal dari sesar naik ataupun sesar geser. Kemudian open fracture berasal dari sesar normal dan sesar geser.
pola open fracture ini yang menjadikan jalannya magma menelusup dari dapur magma ke permukaan. Ya. Jadi karena adanya struktural itu menjadi celah ya bagi magma mengalir ke permukaan. Kemudian bergantung pada viskositas magmanya ya. Yang ekstrusif itu cenderung encer. Jadi yang magmanya ekstrusif keluar ya itu cenderung mempunyai tipe magma encer. Kemudian yang tipe intrusif merupakan tipe magma yang kental. Kalau teman-teman bayangkan ya karena encer dia sangat mudah untuk mengalir ya, sehingga untuk sampai ke permukaan itu cukup mudah. Sementara untuk yang magma intrusif karena dia kental ya untuk mengalir pun cukup sulit, sehingga dia sebelum sampai ke permukaan pun dia sudah terperangkap di dalam perut bumi. Nah, seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya ya dalam ilmu geologi dasar dan geomorfologi, ada tipe-tipe gunung api, yang mana setiap tipe gunung api itu mempunyai perbedaannya masing-masing. Biasanya didasarkan dari kedalaman dapur magma dan tipe magmanya. Tetapi pada dasarnya itu bergantung pada waktunya. Ya, setiap sebuah volcano pada dasarnya dapat terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase perisai, di mana fase perisai ini menghasilkan magma sangat encer. Jadi pada fase awalnya gunung api menghasilkan magma yang sangat encer, kemudian sebaran lavanya itu bisa mencapai ratusan kilometer. Kemudian lanjut ke fase konstruktif, di mana gunung api menghasilkan magma setengah encer. Hasil endapan lava itu cenderung ke arah vertikal. Kalau yang fase perisai itu lavanya membeku menyebar secara horizontal hingga ratusan kilometer. Dan ketika fase konstruktif itu si lavanya itu membeku di atas tubuh lava sebelumnya, sehingga ketika terjadi letusan dia membeku lagi di atas lava sebelumnya, hingga pada akhirnya bentukan gunung api pada fase konstruktif adalah ke arah vertikal. Kemudian masuk ke fase ketiga, yaitu fase destruktif, di mana gunung api menghasilkan magma kental ya. Desakan magma kental menyebabkan kerusakan pada pipa gunung api, dan ini biasanya menjadi eksplosif, menjadi ledakan ya. Beberapa gunung api misalnya yang masih perisai ya, bisa ditemukan di Hawaii. Kemudian yang masuk ke fase konstruktif banyak sekali ya di Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Kemudian yang udah destruktif ya, ini juga salah satu bentukan gunung api yang sudah tidak aktif. Misalnya jejaknya bisa ditemukan di daerah Danau Toba ya, Danau Toba. Kemudian misalnya di beberapa daerah biasanya bentukannya berupa kaldera ya. Di NTT bisa ditemukan daerah Gunung Waisano ya. Kemudian ada Rinjani ya, daerah Lombok juga itu sama, sudah ada kaldera, tapi setelah kaldera ternyata ada lagi magma ya, ada anak gunung api kaldera, ada anak gunung api Rinjani. Kemudian dalam ilmu geomorfologi ya, teman-teman juga membagi morfologi yang ada di daerah gunung api. Yang pertama ada dinding kaldera ya, ada dinding kaldera dan ada kawah erupsi ya. Jadi kalau yang masih mudanya biasanya bentuknya seperti ini, tapi seiring waktu produk magmanya semakin banyak ya, biasanya menjadi bentukan kaldera. Selain itu juga dipengaruhi oleh luas atau kecilnya dapur magma ya. Terus kemudian ada dataran kaldera, kemudian ada kerucut gunung api ya.
Kalau kerucut gunung api berarti bentuknya masih kerucut sempurna ya, gunung api yang bentuknya masih kerucut. Kemudian ada kubah lava ya, lava plug. Kemudian ada perbukitan intrusi ya, ada bukit-bukit yang dibentuk oleh proses intrusi. Teman-teman juga dapat melihat ya produk-produk intrusi ini di beberapa daerah ya, misalnya Malang Selatan ada, kemudian di Jember ada ya, kemudian di Jawa Tengah juga ada ya, Jawa Barat ada ya, kemudian ada lagi Bukit Jenjang Gunung Api, kemudian ada perbukitan sisa gunung api ya. Jadi ini terjadi pada gunung api yang sudah cukup tua ya, sering disebut juga dengan gunung api purba, di mana pada satu tubuh gunung api itu mempunyai beberapa material yang resisten dan yang tidak resisten. Biasanya tubuh magmanya itu adalah, tubuh batuan bekunya itu adalah dia resisten terhadap erosi, sementara yang produk plastik dari gunung apinya biasanya dia sudah tererosi sehingga menyisakan bentukan morfologi seperti ini. Kemudian yang ke-8 ada kawah ya. Kemudian dari produk gunung apinya selain bentukan magma juga ada lava dan lahar ya, dimana misalnya ini ya, ada punggungan lava ya, punggungan lava nomor 10 ya, kemudian ada punggungan lahar ya, punggungan lahar, kemudian ada punggungan aliran piroplastik. Selain itu, selain punggungan juga membentuk pola bentukan kipas ya, ada kipas lava ya, ada kipas lava, ada kipas piroplastik, kemudian ada kipas lahari. Kemudian di gunung api juga biasanya pipa magmanya membentuk cabang ya, sehingga ujung dari cabangnya bisa membentuk korok ya. Kemudian bagian terluar dari suatu tubuh gunung api disebut juga dengan kaki gunung ya, kaki gunung api. Nah, teman-teman coba perhatikan dalam animasi berikut ya. Ini adalah perubahan permukaan Gunung Etna dari tahun 92 hingga 2001. Jika teman-teman lihat, jadi si gunung api ini ada naik ya, ada turun gitu. Nah, maka ini bisa disebut juga, diimajinasikan bahwa gunung api ini bernafas ya. Ada tarik nafas ya. Kita ketika menarik nafas maka bagian tubuh kita membusung ya, membesar gitu. Kemudian ketika kita buang nafas maka tubuh kita mengalami penyusutan. Nah, begitu juga dengan gunung api ya. Ketika gunung api menghirup nafas, itu artinya bukan udara yang masuk ya, tapi ada magma yang masuk ke dalam dapur magma, dan itu salah satu indikasi bahwa gunung api itu akan mengalami letusan gunung api. Kemudian ketika gunung apinya mengeluarkan nafas, itu artinya gunung apinya mengeluarkan material dari dalam dapur magmanya. Nah, ketika mengeluarkan material dari dalam dapur magmanya, itu artinya ada volume yang hilang di dalam dapur magmanya sendiri, sehingga karena ada kekosongan ruang di dalam perut gunung api, maka volume dari gunung api tersebut akan menyusut. Nah, jadi ketika gunung api menghirup ya, ketika gunung api menghirup, itu bisa disebut juga dengan inflasi gunung api. Ketika inflasi, itu ada magma yang masuk ke dalam dapur magma suatu gunung api. Kemudian ketika gunung apinya mengeluarkan isinya dari perut gunung apinya, maka itu dimulainya proses deflasi, yang mana karena dapur magmanya kosong, sehingga tubuh dari gunung api tersebut mengalami penyusutan, deflasi, inflasi. Nah, karena adanya proses deflasi dan inflasi ini menyebabkan
retakan-retakan pada permukaan gunung api. Nah, retakan-retakan tersebut menjadi beberapa peluang ya. Yang pertama adalah peluang terbentuknya paritan ya. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya sesar pada gunung api. Nah, di mana paritan itu biasanya menjadi media erosi ya, media pelapukan yang terbaik, yang mana lama-kelamaan paritan itu semakin besar, dan pada saat terjadi letusan gunung api yang berikutnya biasanya produknya itu akan mengisi paritan yang sudah terbuka lebar, cekungan paritan tersebut. Kemudian selain itu juga akan terjadinya potensi sesar dari sekitar gunung api tersebut, di mana ketika suatu gunung api meletus biasanya dia mempunyai kecenderungan arah pengendapan letusan gunung api tersebut. Misalnya di bagian timur laut ya, di sini terjadi pengendapan, sementara di sini tidak terjadi pengendapan produk gunung api, sehingga massa batuan yang ada di bagian timur laut ini lebih berat sehingga lebih mudah mengalami pergeseran. Dan karena proses tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya deformasi pada batuan yang ada di bawah gunung api tersebut. Jadi bedrock dari gunung api tersebut sangat berpotensi terdeformasi oleh proses inflasi dan deflasinya gunung api tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya fasies gunung api, di mana fasies gunung api ini merupakan pengklasifikasian material-material gunung api berdasarkan fasiesnya. Ini saya dapat dari bukunya Pak Suyatno ya. Ada 4 fasies sentral, proksimal, medial, dan distal. Di mana yang sentral ini dia membentuk lava plug ya, kemudian ada breksi piroklastik, kemudian ada aglomerat dan intrusif. Kemudian masuk ke fasies proksimal ya, di mana fasies proksimal ini sudah dipengaruhi oleh atmosfer maupun kemiringan lereng. Biasanya yang terbentuk lava, tuf breksia, kemudian lapilli tuf ya. Kemudian masuk ke medial ya. Medial ini yang lebih berpengaruh adalah proses pelapukannya. Ada proses air ya. Ada lahar dan tuf. Kemudian yang terakhir itu ada distal, mengandung lacustrine siltstone, konglomerat, dan persilangan batu pasir dan tuf. Nah, selain dari material pada umumnya yang sebelumnya disebutkan, itu ada beberapa mineral ekonomis juga yang terbentuk di daerah gunung api. Yang pertama ada bauksit ya. Bauksit itu merupakan sampel biji untuk aluminium ya, dimana ini terbentuk pada bagian dari gunung api yang sudah mengalami pelapukan ya, dimana hasil pelapukannya biasanya sudah menjadi produk sedimen ya, bisa jadi limonit atau saprolit. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya bauksit ada di Australia Barat, di Indonesia juga ada ya, ada di Kalimantan Barat. Kemudian ada lagi bahan galian selanjutnya nikel ya. Nikel juga salah satu produk dari gunung api yang sudah mengalami proses pelapukan yang sudah lama gitu ya. Ini batuan induknya berasal dari batuan ultramafic. Dia berasosiasi dengan komatit dan MgO atau magnesium oxide. Selain itu juga dia berasosiasi dengan mineral olivin. Ini juga merupakan produk dari
hasil pelapukan ya. Kalau di Indonesia bisa ditemukan dalam saprolite dari water. Kemudian bahan galian ekonomis selanjutnya adalah emas, di mana emas ini kalau di daerah volcano melalui 3 kemungkinan proses, yaitu yang pertama ada greenstone belt, kemudian ada porphyry, kemudian ada epithermal. Ketiganya itu bergantung dari pertama ada geologi strukturnya, kemudian yang kedua jarak terhadap sumber panasnya ya. Kemudian selanjutnya bahan galian ekonomisnya di gunung api ada intan ya, dimana intan ini secara kimia mempunyai kandungan karbon ya, tersusun atas karbon. Tetapi kalau teman-teman perhatikan ya, yang tersusun karbon itu ada arang, kemudian selain arang ada batu bara ya, mulai dari lignit, bituminus hingga antrasit. Itu semuanya berwarna hitam. Sementara intan yang tersusun atas karbon juga itu warnanya bening ya. Nah, itu dibutuhkan adanya proses panas dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, dimana salah satunya adalah ada tambang intan di daerah Kimberley ya, di Sumatera, Afrika Selatan, di mana di daerah tersebut si intannya itu terdapat di daerah diatrem atau pipa gunung api. Kenapa daerah pipa gunung api? Karena yang pertama memang pipa gunung api ini menjadi lalu lalangnya magma ya. Selain itu juga karena ini pipa gunung api ini mempunyai tekanan yang sangat tinggi, sehingga syarat untuk pembentukan intan sendiri mencukupi untuk terbentuk di daerah diatrim. Di daerah Indonesia pun mempunyai tambang intan ya, di daerah Martapura, yang indikasinya merupakan produk magmatik ya pada masa, saya lupa ya waktunya, di mana terdapatnya produk magmatik pada masa sebelumnya yang sekarang mungkin sudah tidak aktif ya produk magmatiknya. Karena sudah tidak aktif, ini produk sekundernya menghasilkan intan maupun di batuan induknya, juga di daerah sedimennya. Selanjutnya ada lagi base metal ya, tembaga dan seng ya, di mana ini terbentuknya di daerah VMS ya, volcanogenic massive sulfide. Nah, ini juga menghasilkan seng dan tembaga. Nah, tambang zinc sendiri ada ya di Australia, tambangnya cukup besar. Perusahaan yang menambang itu salah satunya Glencore ya. Kalau di Indonesia ada banyak ya tambang tembaga. Di Pulau Jawa juga ada, bahkan untuk Provinsi Jawa Timur pun ada ya tambang tembaga. Kemudian bahan galian selanjutnya ada sulfur ya. Sulfur juga cukup ekonomis karena ini mempunyai nilai guna ya dalam bidang industri, dan ini sudah dilakukan penambangan sejak zaman dulu ya, bahkan hingga sekarang masih beberapa penambangan sulfur menggunakan proses tradisional. Nah, ini kemunculan sulfur ini biasanya di sekitaran uap gunung api. Biasanya ketika uapnya melewati batuan samping, maka sulfurnya terendapkan menempel di batuan samping aliran uap gunung api. Kemudian ada lagi merkuri ya, raksa. Nah, raksa juga merupakan unsur bumi yang cukup strategis dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya merkuri digunakan dalam bidang sains ya. Selain di bidang sains juga merkuri masih digunakan dalam tambang emas tradisional ya untuk proses amalgamasi. Nah, biasanya merkuri ini terdapat pada mineral sinabar yang biasanya kehadiran sinabar ini ada di sekitaran kaldera maupun kawah gunung api. Selain itu juga ada bahan galian obsidian ya. Bahan obsidian juga ini sudah digunakan sejak zaman manusia purba ya. Karena sifat batuannya yang sudah pecah ya, itu mempunyai tingkat ketajaman yang cukup tajam ya. Tajamnya pecahan obsidian bisa memotong ya. Nah, karena obsidian ini tajam, maka oleh manusia purba digunakan untuk dijadikan perkakas kehidupan sehari-hari. Misalnya kapak dari obsidian, kemudian mata panah, tombak ya digunakan untuk berburu. Kemudian ada juga yang mungkin dalam bentuk pisau ya untuk rumah tangga mungkin ya pada masa manusia purba. Nah, karena obsidian ini berisi silikon dioksida, kemudian dia mempunyai kekerasan 7 ya, kekerasan 7 dan beberapa ada yang 5 hingga 5,5. Ini cukup keras untuk memotong benda-benda di sekitar kita. Misalnya motong daging ini sangat bisa, kemudian motong kayu sangat bisa ya. Karena seperti halnya pisau itu mempunyai kekerasan sekitar 5 juga ya. Baik, sebagai kesimpulan untuk teman-teman bahwasanya volcano itu jika dipandang secara negatif memang menghasilkan bencana. Tetapi jika dipandang secara positif maka banyak produk yang dihasilkan dari gunung api ini membawa dampak positif. Misalnya daerah pertanian ya menjadi semakin subur, kemudian dalam bidang industri bahan dari hasil gunung api ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan ya, base metal untuk manufaktur ya, kemudian pasir bisa untuk pembangunan, kemudian mungkin seperti tubuh lavanya bisa digunakan juga untuk pembangunan, kemudian ada beberapa mineral ekonomis lainnya seperti emas ya. Kemudian ada aluminium, ada merkuri dan sebagainya. Saya kira teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi di dalam buku-buku ajar yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan jika ada pertanyaan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.